Selamat datang teman-teman sekalian di video tutorial pertama saya. Tujuan saya membuat video ini adalah karena tadi ketika kita praktikum, saya melihat beberapa teman-teman yang kebanyakan tidak selesai semuanya, sedikit memiliki masalah ya dalam mengerjakannya, sehingga saya memiliki sedikit rasa iba untuk membantu teman-teman sekalian. Kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama di sini adalah membuat sebuah program untuk mencari harga tiket bioskop berdasarkan usia dengan ketentuan di bawah 3 tahun, di antara 3 tahun sampai 12 tahun, dan di atas 65 tahun. Untuk output, jadi kita diganti ya. Kita akan buat codingannya terlebih dahulu. Saya akan kelas baru. Seperti biasa, kita akan mengassign sebuah variabel dulu. Kita anggap sebagai usia sebagai integer karena kita akan memasukkan angka untuk input. Masukkan nomor Anda. Input seperti biasa. Kita akan buat if-nya. Yang pertama adalah usia lebih kecil dari 3. Print. Nah, masih baik. Harga tiket Anda gratis. Lalu untuk elif-nya, kita tadi 3 ke 12 ya. Berarti 3 lebih kecil sama dengan usia lebih kecil sama dengan 12. Jadi dia antara 3 dan 12, tapi 3 dan 12 juga termasuk. Ke print, ini harusnya kita minta print, harga tiket Anda RP 150. Itu buat juga. Alif lagi 12 lebih kecil saja. Usia lebih kecil 25. Lebih kecil sama dengan ini. Waduh, otomatis gitu. Salah ya. Kita 225. 2 Elif. Oh, lupa ada error nih. Oh iya, jangan lupa titik 2. Kalau di CS Plus, jangan lupa titik koma. Elif, usia lebih gede daripada 65. Iya, saya lupa lagi. Sumpah. Astaga. Berapa ya? Eh, 180. Terus kalau nggak salah, dan lainnya ya. Lainnya. Kita buat saja, nggak usah deh, di atas 65 udah segini ya. Kan di atas 65. Berarti tanpa else. Karena tidak ada. Oh, bisa sih sebenarnya bikin L. Cuma aku bikin elif karena tetap ada syaratnya ini untuk menunjukkan kalau usianya itu di atas 65 menghasilkan harga 180.000. Sesubaran ya. Kalau nggak salah itu tuh 3 tahun ya. 3 ya? 3 atau berapa? Sebentar. Oh, 1. Masukkan nomornya 1. Harga tiket Anda gratis. Saya larang lagi. Tadi itu 10. Harganya 150.000. Lalu 35.
225.000. Lalu yang terakhir adalah 67, aduh, 180.000. Persis seperti yang di eh, tabel yang tadi. Lanjut ke nomor yang kedua. Aduh, untuk soal yang kedua diminta sebuah program yang dapat memeriksa apakah inputan berupa angka memiliki 4 digit atau tidak. Ini tadi cukup apa ya? Cukup membuat saya bingung karena belum saya menalari dengan baik sehingga tadi saya memiliki codingan yang cukup panjang. Shout out to Givaro yang memberi codingan ini. Jadi ini saya cuma jelasin aja. Ini tuh cuma ngecek satu-satu. Ini ngecek satu-satu dari satu digit ke berarti ke 9 kan di bawah 10 persis. Ini satu digit. 10 ke 99 itu dua digit. 100 ke 999 itu tiga digit. Lalu 1000 ke 10.000 ke 9.999 itu 4 digit. Begitu juga di minus karena tadi seingat saya ada yang angkanya minus ya. 0 ke 99 itu tuh satu digit. 10 ke 99 itu dua digit. 100 ke 999 itu tiga digit dan 1000 ke 9.999 itu um, tiga digit. Empat digit. Sebentar saya mau lihat input dan output yang diperlukan tadi. Oke, lanjut. Sebenarnya ini cukup mudah. Cuma kita tahu sendiri, kadang beberapa fungsi ataupun eh, apa ya bahasanya ya? Ya deh, beberapa fungsi itu tuh kita nggak dikasih pakai karena tidak sesuai dengan materi yang ada di modul. Nah, eh, ini tuh masih bisa dibilang berhubungan sih, asal tahu cara makainya. Enggak sih, ini bukan fungsi ini. Apa ya sebutan aku juga jadi bingung deh. Sebutan ini tuh apa? Bentar. Saya ketik aja. Seperti biasa kita input, saya pakai A aja karena nggak tahu mungkin inputannya apa. Integer, integer input, integer input, masukkan angka. Seperti biasa. Oh, apa ya? Lalu, if 1000 lebih besar sama, lebih kecil sama dengan karena 1000 juga ikut. Eh, nah, ada yang namanya ABS atau absolute. Nah, ini nih, bisa dibaca nggak ya? Return the value oh, berarti nggak ada info. Mungkin kalau misalnya kita pakai help terus isi ABS mungkin nanti ada infonya. Terus saya tuh punya AI code di chat. Saya tuh bisa nanya di sini. Apa fungsi ABS pada Python? Biar teman-teman juga yang tahu. Jawab dalam bahasa Indonesia. Aduh, fungsi ABS pada Python digunakan untuk mengembalikan nilai absolut. Bla bla bla. Nah, min 5 jadi 5. Jadi, ini sama kayak mutlak. Kalau kalian tadi matematika itu mutlak, jadi angka yang minus dimutlakkan jadi positif. Itulah absolut. Jadi kayak tadi tuh di input yang terakhir tuh ada minus, itu kan jadi positif gitu ketika masuk ke if ini. Bisa ketik dulu, absolute n, absolute n, absolute a lebih kecil sama dengan 9999 karena ujung dari 4 digit. Lalu 2 print. Wah, dibantu sama Kite di sama Google VS Code nih. Jangan teman-teman, jangan sering-sering ikutin ini. Supaya kita ngerti. Walaupun aku juga sering ikutin. Kita pakai F kayak biasa. Nah, F ini dipakai adalah supaya kita bisa masukkan objek. Nah, ini kan ada objeknya tuh si A. Kita pakai kurung kerawang. Ini ya kurung kerawang. A. Aduh salah, ini kurung kerawang.
Nah, nah, memiliki 4 digit. Lalu kita bikin else-nya. Else. Aduh, maaf sering typo. Print. Nah, ini nggak apa-apa, ini tetap aja karena sama. Nah, F tidak memiliki 4 digit. Terima kasih, VS Code. Lalu kita coba print. Bentar, aku cek dulu. Tadi kita input pakai apa? 7961. 7961. Enter. Memiliki 4 digit. Kita run lagi. Aduh. 5233. 5233. Enter. Memiliki 4 digit. Apa ya? 425. 425. Enter. Memiliki 4 digit. Oh, tidak memiliki 4 digit. Cara lagi. Nah, kita coba yang angka minus tadi itu 1474. Enter. Memiliki 4 digit. Jadi, kalau kita misalnya menggunakan si if yang luar biasa panjang tadi, seperti yang saya gunakan ini, nah, kalau kita melupakan angka minusnya dan cuma melihat angka positif, maka tadi si minus itu tidak kita anggap sebagai digit, padahal dia 4 digit. Jadi, lebih efisien kita menggunakan si absolute ini, ABS. Gitu. Kita lanjut ke nomor 3. Soal 3. Oke. Soal 3. Sebuah program dapat memeriksa apakah semua nilai input berupa angka habis bagi angka lainnya. Ini tadi saya salah satu soal yang lebih duluan saya kerjakan karena langsung kebayang gitu caranya. Eh, Oke, berarti kita masukkan 2 input ya. Saya pakai A lagi nih, karena males, jujur males. Input, aduh, typing dulu, heran deh. Masukkan, astaga, angka pertama. Oke, B, apa tuh? Nah, oke, kita baca. Nah, terima kasih guys, Kak. B, integer input masukkan angka kedua. Oke, nggak encode. Siapa yang suruh encode? If B sama dengan 0. Nah, kita ini mau ngebagi kan? A mau dibagi sama B. Kalau kita B-nya 0, kan imajiner tuh. Siapa sih yang mau ketemu imajiner, guys? Jadi kita bikin jangan sama dengan B. Jangan sama dengan B. Kalau misalnya dia sama dengan B, error. Angka 2 tidak boleh 0. Nah, sebenarnya itu kita bisa pakai while supaya nanti kita disuruh input lagi. Cuma biasanya nih, kalau kita menggunakan fungsi yang bukan di modulnya, nggak boleh dipakai, guys. Jadi, kita tuh cukuplah kalau ada yang salah tuh berhenti. Jangan pakai while. Error. Angka kedua tidak boleh 0. Nanti ketika kita masukkan 0 pasti printnya adalah ini dan ini kok angka. Dan kodenya akan berhenti. Sedangkan kalau pakai while kan kita bisa muter terus ya, bisa ngeloop. Terus else. Sudah kedua. Lupa. Yang sini oh ini dah. Enggak, else dia itu berarti if. Nah itu tuh sebenarnya else itu udah bisa if. Mungkin jarang ya dipakai. Cuma else ini dalamnya juga bisa if. Jadi nggak cuma if yang bisa mengsangkarkan if, nggak cuma nested if itu nggak cuma di if, tapi bisa di else. Bisa di else, bisa di else. Gitu. Wah, ini udah bener nih. If A modulus B sama dengan 0. Terima kasih Vespa. Print. Nah, ini tuh kurang lengkap ya. Misalnya kayak kita kan perlu 10 sebagai dari 5. Jadi kita lengkapin lagi. Well, sekali lagi kita bilang terima kasih Vespa sudah memberikan review. Kita pakai F lagi. Masuk. Terus kurung kerawal A. Oke. Habis dibagi oleh B. Di sini ada preview lagi nih. Kalau kita pause nih.
Ya, semoga ada preview ya. Print. Nah, itu dia. The Clap. Tidak habis dibagi oleh. Terima kasih via Scott. Nggak habis-habis aku bilang terima kasih kepada via Scott. Keren. Tadi angkanya 217. 21 dan 7. 21 habis dibagi oleh 7. Oke, kita run lagi. Mana yang nggak habis? 100. 1. Buset. 100 sudah habis dibagi oleh 7. Sesimpel itu guys. Sebenarnya itu nggak panjang-panjang, cuma memang perlu dipahamin baik-baik sih. Ini kalau dikatakan juga codingan aku tadi lebih panjang. Apalagi nomor 2 nih. Aku aja baru tahu absolute itu apa. Maaf ya. Nomor 4. Soal 4. Ya. Nomor 4. Bola program memeriksa tiga inputan angka-angka yang menghitung jumlah dari angka genap. Nah, punya aku tadi, oh gak usah, aku codingin aja dulu. Aku bandingin sama yang aku kerjakan tadi. Oke, berarti kita tuh mulai dari bikin A, B, C. A sama dengan integer. Ini semua sama ya, semua input. Masukkan angka pertama. Nah, semoga di bawahnya ada preview lagi dari VS Code. Bentar. Nah, C. Nggak ada C. Oke. Oke lah. Tadi. Benar. C. Nah, masukkan angka ketiga. Gimana sih VS Code? Berarti kita tuh pertama-tama kita assign dulu jumlah underscore genap. Kenapa perlu desain? Karena kita mulai dari nol. Jadi kan belum masuk nih, belum di aritmatika, di aritmatik apa sih? Aritmatika kan. Nah, belum, aduh, salah. Belum di aritmatika kan. Jadi jumlah genap ini diassign sebagai nol. Kita bikin if-nya. If angka jangan angka outtake. If a modulus sabar guys. Modulus 2 sama dengan 0. Kedua, jumlah underscore genap. Wah, ya ini kita plus sama dengan. Kenapa plus sama dengan? Ini sama aja dengan kita bikin jumlah underscore genap dengan A ditambah. Mana tambah tadi cuy? Jumlah underscore genap. Nah, kenapa tambah jumlah underscore genap? Karena kita mau menambahkan angka genap doang gitu. Jadi awalnya 0 ditambah A dan angkanya jadi berapa gitu. Kita balik ke plus sama dengan. Karena lebih irit gitu. Semua kalian paham ya? Sesuai dengan A. Lanjut ke if B. Harusnya aku bikin angka 1, angka 2, angka 3 ya. Maaf ya, aku malas. Makasih VS Code. Terus, ada lagi nggak ya? Nah, berarti tinggal gini dong nih. Nanti aku jelasin perbedaannya. Kalau misalnya di tengah-tengahnya ada angka ganjil. Please cek apakah tidak pada preview. Center. Ada preview lagi. Gila. Sebenarnya aku tuh semager itu guys. Ini ngetik ulang. Tadi kan dikasih kemudahan nih. VS Code. Print. Oh, lupa. F. Karena kita memasukkan si jumlah underscore genap ini, jadi kita harus bikin F juga. Nanti aku bikin perbedaan antara bikin objek di output tanpa F dengan tidak menggunakan F. Dan aku juga pernah bikin. Inilah angka genap. Oops, oke. Jumlah, itu deh. Print. Oke, sekitaran ya. Kita bikin semuanya ganjil. 1, 3, 5, 0. Terus kita bikin ganjil tengah-tengah. 2, 3, 4. Nah, jelasin ya. Ketika dia masuk ke sini dulu, dia inputnya itu langsung kemari. Karena kan A ya, di sini langsung if A.
Modulus 2-nya sama dengan nol, dia langsung menambahkan dirinya ke jumlah genap. Jadi kalau ganjil, dibodo amatin, karena aku tidak bikin else. Nah, kita tuh bisa bikin if tanpa else gitu, biar kita nge-skip apapun yang terjadi kalau tidak tercukupi. Kalau ini nggak tercukupi, kita skip aja gitu, langsung ke line 9. Lanjut ke if b, modulus 2 sama dengan nol, dia bakal ngecek lagi tuh si angka 2-nya apakah genap atau tidak gitu. Terjadi juga tuh kalau misal dia masuk ganjil atau modulus nolnya modulus 2-nya tidak nol, selain nol, bakal di skip langsung ke C. Eh, if C modulus 2 sama dengan nol, bakal dicek lagi kan genap ganjil, baru dilakukan penambahan ini. Misal, oh, kenapa dia tadi yang ganjil masuk tiga-tiganya hasilnya nol? Karena dari awal kita bikin jumlah underscore genap sama dengan nol. Terjadi penambahan jika dan hanya jika si A, B, C adalah genap. Karena if A modulus 2 nya nol, baru dia menambahkan dirinya ke jumlah genap. Jadi jumlah genap itu bakal update nih, mulai dari di sini, update lagi di sini, update lagi di sini, update lagi di sini. Tergantung apakah nanti ada angka yang genap masuk. Begitu guys. Aku sekalian jelasin yang F deh. Nih, aku tadi belum jelasin F secara lengkap. Di F ini, kita tuh bisa nyelipin objek nih di tengah-tengah eh, output kita, di tengah-tengah, berarti petik ini. Karena kalau kita nggak pakai F ini, itu nggak bakal bisa, guys. Nggak bakal bisa jalan tuh. Jadi begini, ntar tuh bakal error. Ya, 222. Tuh, jumlah genap. Apaan jumlah genap? Nggak kepanggil gitu. Jumlah genapnya itu berapa? Jadi itu perlu F. Aku juga nggak bisa jelasin dengan rinci ya. F itu apa kayak. Inilah cara bahasa aku gitu ngertiin F ini buat apa gitu. Kemarin itu di minggu 2 kalau nggak salah. Nih. Nah, nih. Gini nih. Kalau kita mau masukin objek yang sudah kita assign ke output. Nih, kita tuh harus misahin. Nih, maka hasil dari petiknya ditutup, objek, petiknya dibuka, petiknya ditutup, objek, bla bla bla, bla bla. Hasilnya tuh sama aja tuh, kayak misalnya aku masukin ini tuh nomor, oh, oke, di nomor satu aja deh. Nih, A1, A2, terus hasil ini tambah nih, hasil tambah nih. Aku assign nih di sini. Nah, ini tanpa F, bakal panjang banget tuh, lihat tuh, apalagi nomor 3 tuh. Ini aku misal masukin 2, 2, 2. Oh, shit, ini kok berangkat? Nah, tuh. Eh, printnya mana nih? Printnya nih ya. Hasil A1-nya 2, nih A1, plus, plus ini juga ketiknya sendiri, A2, 2, baru tambah tuh yang ini. Nah, jadi intinya, F itu memudahkan kita untuk memasukkan objek ke dalam output gitu. Nah, yang di sini. Jadi kita tuh nggak perlu kita tadi misah-misahin petik, bikin koma supaya objeknya masuk segala macam. Ini benar-benar memudahkan kita supaya kita bisa bikin output yang lebih detail gitu, lebih rinci. Lanjut ke nomor 5. Oke, pula program untuk mengkonversikan waktu yang diberikan dalam satuan jam menjadi hari dan jam sisa. Nah, contoh yang ini yang sekarang kita lihat adalah contoh yang benar gitu. Sedangkan ketika tadi dipindahkan ke papan tulis terus dibikin tabel baru, itu tuh agak aneh. Di paling atasnya itu aku ingat banget, dia 36 jam, tapi harinya itu 3 gitu. Padahal 36 jam itu cuma satu hari plus sekian jam gitu. Jadi itu mungkin ada eh, kesalahan tafsir soal oleh pengembang aspek ya. Jadi aku bakal eh, bikin sesuai dengan ini dan outputnya bisa ini gitu. Oke, soal nomor 5. Soal nomor 5 itu salah satu yang paling gampang sih menurut aku. Karena langsung kebayang gitu sama aku caranya gimana. User input, seperti biasa, masukkan jumlah jam. Oke, langsung if A lebih besar sama dengan 0,
Kenapa nol? Karena eh kalau misal print jumlah jam yang valid, enggak dong. Kan A-nya lebih gede daripada nol. Kalau misal mesti aku bilang apa ya? Kan lebih gede daripada nol, berarti nol boleh. Tapi kalau misal jam tuh minus gitu. Jadi makanya dibikin if lebih gede daripada lebih gede sama dengan nol. Gitu. Hari sama dengan ini kita bikin itu tuh ada tuh. Buset, baik banget nih via Square nih. Hari A integer division 24. A dibagi 24 gitu. A per 24. Terus, oh by the way, ini hasilnya ntar. Buset, udah dikasih sisa tuh. Makasih. Hari integer division 24. Hasilnya itu bakal genap gitu guys. Jadi nggak ada koma-komaan gitu. Terus kita butuh sisa nih. Karena kita juga mau nyari sisa berapa jam dari perhitungan yang sudah kita lakukan gitu. Lalu kita keluarin. Buset. Aku bilang, enggak. Kita ketik sendiri aja. Maaf ya, Flashcard lagi nggak pakai previewmu. Apa sih? Oh iya, kita harus kasih tahu dulu berapa jam. Tadi malah astaga. Jam setara dengan hari. Oh, dan sisa sisa tadi apa tuh? Sisa sisa jam. Jadi cara bacanya adalah input kita nih berapa jam? Kita nih 11 jam setara dengan 11 per 24 hari dan sisa sekian jam. Aku belum pernah nyoba deh kalau di bawah 24. Jadi nggak nyoba. Kita else eh buset, apa tuh? Dia sih input tidak valid. Maka sini apa ya? Nanti deh. Kalian kalau mau kepoin, kepoin sendiri deh. Aku lagi nggak kepo sih. Maaf, input tidak valid. Nah udah nggak apa-apa sih. Else gini aja. Udah. Coba ya kalau S, kenapa tuh? Nah, kalau under 24 gimana ya guys? Oh, setara dengan nol dan sisa 11 jam. Ya, 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 benar, benar, benar. Karena dia belum genap 1 hari. Coba ya, kita angka yang lebih gede daripada 24, 20, tadi itu 25 ya. 25 itu ya sisa 1 jam gitu. Terus, berapa lagi? 48, 48 ya. Benar dong, 2 hari genap tanpa sisa. Terus ada, tadi 100 ya. Lihat. 100 setara dengan, 4, aku lupa bikin hari. Di sini. Nah, sekarang termuncul 4 hari gitu. Coba ulang lagi ya. 71. Nah, 71 jam setara dengan 2 hari dan sisa 23 jam. Gitu guys. Jadi memang kalau kita ngajarin soal itu tapi tidak punya apa ya namanya ya kayak experience gitu. Karena the best teacher is experience kan. Kalau kita tuh punya pengalaman gitu mau dengan sendiri pasti bakal ngeh gitu. Kita tuh harus ngapain nih? Kita harus bikin apa nih supaya outputnya yang sesuai dengan yang diminta gitu. Setiap orang sih punya struggle-nya masing-masing ya menurut aku ya. Karena kayak nggak semua orang gitu bisa dengan cepat nangkep dan belajar coding lah bahasanya gitu. Enggak sih nggak cuma coding di berbagai bidang lah. Tapi ya, dari keresahan itu gue berusaha bantu lah teman-teman yang mungkin butuh latihan lebih supaya bisa ngertiin codingan ini gitu. Karena gue yakin nggak semua orang bisa ngoding di saat ini gitu. Jadi semoga tutorial gue membantu. Kalau ada yang nanya, kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar, ntar gue jawab sebisa gue. Eh, Mohon maaf jika ada salah kata dan beberapa hal yang tidak dimengerti karena gue juga nggak terlalu jago ngejelasin. Bisa dari saya jadi gue. Gue berharap tutorial gue bisa membantu teman-teman sekalian. Cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih.